bertahan di tengah godaan, biar duit lu nggak digerogoti dunia. Lu tahu nggak? Hidup di zaman sekarang itu kayak lari maraton di tengah mall. Di kiri kanan banyak toko diskon, aroma kopi mahal, influencer pamer liburan, dan teman-teman yang posting barang baru tiap minggu. Dan di tengah semua itu, lu disuruh tetap bijak secara finansial. Super. Tapi bukan berarti nggak bisa. Masalah utama keuangan anak muda bukan cuma soal penghasilan kurang, tapi lebih sering soal pengeluaran bocor. Dan lebih dari itu, soal mental dan cara pandang terhadap uang. 1. Utang konsumtif. Lubang kecil yang bisa jadi jurang. Kita mulai dari topik yang agak sensitif. Utang itu bukan musuh, tapi kayak pisau. Kalau lu gunain buat masak, berguna banget. Tapi kalau disalahgunakan, bisa nyakitin diri sendiri. Utang produktif itu kayak pinjaman buat modal usaha, beli rumah, atau pendidikan, yang bisa ningkatin nilai hidup lu. Utang konsumtif, sebaliknya, itu yang lu ambil buat beli hal-hal yang nilainya nggak nambah. Gadget baru, liburan, fashion, atau sekadar gaya hidup biar kelihatan keren. Masalahnya, banyak orang nggak sadar kapan mereka geser dari kebutuhan ke keinginan. Kan cuma pay later kecil, kan bisa dicicil ringan. Tapi kalau semua dikit-dikit desil, akhirnya tiap bulan hidup lu jadi bayarin masa lalu. Makanya, sebelum ambil utang apapun, tanya ke diri lo, barang ini bakal nambah nilai hidup gua nggak? Kalau gua nggak beli sekarang, apa hidup gua bakal terganggu? Kalau gua kehilangan penghasilan bulan depan, gue masih bisa bayar cicilannya? Kalau tiga-tiganya jawabannya enggak, berarti itu bukan keputusan finansial, tapi keputusan emosional. Tuh, gaya hidup biar enggak ketinggalan yang pelan-pelan miskinin. Jujur aja, kita hidup di era dimana status sosial bisa dipalsuin pakai kredit, dan itu bikin banyak orang terjebak di ilusi kesejahteraan. Punya mobil, belum tentu mapan. Punya outfit branded, belum tentu punya tabungan. Nongkrong tiap minggu, belum tentu bahagia. Yang lebih bahaya, kadang kita ikut gaya hidup bukan karena pengen, tapi karena takut ketinggalan. Temen udah punya sesuatu, dan kita ngerasa harus nyamain biar nggak minder. Padahal, kondisi keuangan kita beda, tanggung jawab kita beda. Bahkan tujuan hidup kita juga beda. Lo nggak bisa maksa dompet lo ngikutin kecepatan orang lain, karena pada akhirnya, mereka nggak bakal bayar cicilan lo. Jadi mulai sekarang, berhenti bandingin diri lo sama orang lain. Bandingin diri lo sama diri lo yang kemarin. Apakah lo hari ini lebih stabil, lebih sadar, lebih disiplin dari sebelumnya? Kalau iya, berarti lu udah menang. 4. Godaan teknologi. Dunia digital yang bikin dompet tipis. Sekarang semuanya serba mudah. Dan kemudahan itu, kalau nggak dikontrol, bisa jadi jebakan. Aplikasi e-commerce punya algoritma yang tahu apa yang lu mau. Bahkan sebelum lu sadar, pay later bisa aktif dalam satu klik. Promo gratis ongkir bikin lu belanja barang yang sebenarnya nggak perlu. Kalau dulu orang boros karena gaya hidup, sekarang banyak yang boros karena algoritma. Cara ngelawannya, bikin jarak digital, matikan notifikasi promo dari aplikasi belanja, uninstall aplikasi. Kalau lagi pengen puasa finansial, gunakan satu kartu atau e-wallet aja. Buat kebutuhan rutin, gunakan wishlist delay. Kalau pengen beli sesuatu, taruh di wishlist 3 hari, baru pikir ulang. Lu harus balik jadi pengendali sistem, bukan korban sistem. Karena teknologi nggak bakal berhenti menggoda lu, tapi lu bisa belajar buat nggak gampang goyah. 5. Emosi dan uang. Kombinasi berbahaya kalau nggak dikontrol. Uang dan emosi itu dua hal yang nggak boleh campur kalau lu mau hidup tenang. Tapi sayangnya, banyak keputusan finansial diambil dalam keadaan emosional. Entah karena stres, iri, atau pengen dianggap berhasil. Misalnya, lagi sedih, beli barang biar happy. Lagi insecure, beli sesuatu biar kelihatan sukses. Lagi stres kerja, impulsif beli tiket liburan mahal. Padahal, perasaan itu sementara. Tapi efek finansialnya bisa lama. Lu boleh nyenengin diri, tapi jangan sampai itu jadi pelarian dari masalah. Belajarlah bedain antara butuh healing dan butuh pengakuan. Ketenangan finansial nggak datang dari banyaknya barang, tapi dari rasa cukup. Rasa bahwa lu nggak harus ngikutin semua orang buat ngerasa berharga. 6. Financial burnout. Ketika lu capek kerja, tapi nggak tahu duitnya kemana. Ada momen dimana orang ngerasa capek banget sama hidup finansialnya. Kerja keras tiap hari, tapi kayak nggak ada hasil. Gaji naik, tapi pengeluaran juga naik. Itu tanda-tanda lu lagi kena financial burnout. Biasanya, ini terjadi karena nggak punya tujuan finansial yang jelas, nggak pernah ngelihat progres, karena nggak dicatat. Terlalu keras ke diri sendiri tanpa menikmati hasil. Solusinya bukan malah tambah kerja atau hemat ekstrim. Solusinya adalah recharge mental finansial lu. Coba istirahat dari belanja, tapi juga kasih reward kecil yang bikin semangat. Revisi tujuan keuangan lu,